Bab 91. Permintaan maaf Aldi. Di sebuah apartemen, seseorang duduk dengan tatapan lurus ke depan. Dalam pikirannya terus berputar tentang perkataan seseorang hingga melukai hatinya. Ya, dia adalah Tania. Wanita yang berstatus sebagai pacar Aldi masih ingat betul bagaimana seorang perempuan menghampirinya seolah menyudutkan dirinya dengan mengatakan dirinya sebagai pelakor di depan orang banyak. Siang itu Tania berhenti di sebuah supermarket untuk berbelanja keperluan dan juga stok di apartemennya. Setelah memilih yang dia perlukan dan membayar, Tania keluar dengan beberapa kantong di tangannya. Brak. Tepat di pintu keluar, Tania ditabrak oleh seseorang, tapi anehnya malah orang itu yang terjatuh. Tidak, jika diperhatikan dia sengaja menjatuhkan dirinya. Maaf Mbak, saya tidak sengaja. Tania langsung menjatuhkan belanjaan miliknya dan membantu orang yang jatuh ternyata adalah seorang wanita. Apa kamu tidak punya mata? Hah. Sarkas wanita itu sambil berdiri. Intan membelalakan matanya. Awalnya dia pikir biar dia saja yang meminta maaf karena berpikir jika orang tersebut tidak sengaja menabrak dirinya, tapi malah sebaliknya. Dia yang menabrak dan dia juga yang memarahinya. Maaf Mbak. Tapi tadi Anda sendiri yang menabrak saya. Jawab Tania menyangkal ucapan wanita di hadapannya itu. Mbak. Sejak kapan saya jadi mbakmu? Hardik wanita itu lagi, semakin membuat Tania merasa heran. Kini semua mata tertuju pada mereka berdua. Suara wanita di hadapan Tania begitu nyaring hingga mengalihkan perhatian orang yang ada di sana maupun orang yang sedang keluar masuk ke dalam supermarket tersebut. Kok malah nyolot sih, Kak? Tanya Tania, dia juga sudah mulai tersulut emosi. Kan tadi kakak yang menabrak saya, kenapa kakak yang marah? Saya juga sudah minta maaf. Sambung Tania lagi. Wanita itu tersenyum sinis. Sebelum melanjutkan ucapannya, tunggu, bukankah kamu wanita yang menjadi selingkuhan Aldi? Dek. Jantung Tania rasanya berhenti berdetak saat mendengar ucapan wanita muda di hadapannya ini. Selingkuhan. Apa maksud Anda? Tanya Tania dengan suara bergetar. Iya. Kenalkan nama saya Mona. Ujar wanita itu memperkenalkan dirinya pada Tania. Saya pacarnya Aldi. Tapi dia telah menduakan saya, dan gara-gara kamu, menunjuk wajah Tania, dia meninggalkan saya. Kamu memang pantas disebut sebagai pelakor, cemooh wanita bernama Mona tersebut menekan akhir kalimatnya. Duar. Bagaikan petasan yang terus meledak di dalam hatinya saat mengetahui satu persatu kenyataan dari kekasihnya itu, yang mempunyai gadis lain sebelum dirinya. Maaf, saya tidak tahu. Ujar Tania lirih sambil menundukkan kepalanya. Tania merasa sangat malu karena semua orang menatapnya murka. Kalau hanya berdua mungkin saja Tania bisa melawan, tapi kondisinya sekarang begitu ramai. Jika dia melawan semua orang pasti akan lebih menudingnya, karena saat ini, di mana semua orang, Mona lah yang menjadi korbannya. Tanpa mereka sadari terbit sebuah senyuman licik di bibir merah milik Mona. Ya karena Aldi mengancam saya agar tidak memberitahu padamu, saya bahkan sering melihat kalian jalan berdua, dan aku hanya bisa menahan sakit di hatiku. Sergah Mona dengan berpura-pura menangis. Agar semua orang makin simpati pada dirinya. Tania sudah tidak sanggup mendengarnya lagi, dia pun langsung berlari dari hadapan semua orang, lalu masuk ke dalam mobil. Di sana Tania menangis sejadi-jadinya, dia meluapkan rasa sakit dan juga malu melalui sesuatu yang menetes dari matanya. Sebenarnya ada sedikit kejanggalan, karena Mona mengatakan jika Aldi menduakannya, dan wanita itu tahu jika dirinya tidak tahu sama sekali, tapi kenapa dia wanita itu begitu lantang mengatakan dirinya pelakor?
Menurutnya ada sedikit tidak nyambung dari kisah yang dikatakan wanita tadi. Tapi, Tania yang sudah sangat malu dan kecewa, tidak bisa memikirkan mana yang benar dan salah, dia terlanjur sakit hati. Mengingat saat dulu bagaimana Aldi begitu mengejar dirinya, bahkan sampai sekarang Aldi masih begitu peduli pada dirinya. Sejak hari itu, Tania tidak ingin bertemu dengan kekasihnya itu, meski sempat mendengar penjelasan Aldi bahwa dia tidak berpacaran dengan Mona, tapi Tania bukanlah gadis bodoh yang akan percaya begitu saja pada ucapan lelaki. Klung, klang, kling, kling. Ponsel Tania berdering, dia hanya mengalihkan pandangannya lalu menatap layar ponselnya yang menyala. Dia melihat nama si penelpon, lalu meletakkan kembali gawai miliknya itu tanpa niat mengangkatnya. Ya, Aldi terus saja menghubungi dirinya, tapi tak pernah dia jawab. Hingga sebuah notifikasi kembali mengalihkan perhatiannya. Dia melihat ada 2 pesan yang masuk, dari Aldi dan sahabatnya, Vera. Tania lebih dulu membuka pesan yang dikirimkan Vera. Vera, Nia, bisa keluar sebentar nggak? Gewe dan Intan kangen nih sama lu, kan udah lama kita nggak makan bersama. Kalau Rani kan udah nggak bisa kemana-mana lagi, mau ya? Jam 8 malam kami tunggu di kafe biasa oke. Tumben Vera ngajak Gewe ketemuan. Gumam Tania, tapi dia berpikir jika mereka memang benar sudah sangat lama tidak pernah lagi menghabiskan waktu bersama walaupun hanya sekedar makan bersama. Tania melihat pesan dari lelaki yang masih sangat dia cintai. Tania merasa ragu untuk membaca pesan itu, tapi karena rasa penasarannya, dia pun membuka dan membacanya. Calon suami, sayang, tolong jangan seperti ini. Aku sungguh sangat mencintaimu, kenapa kamu tidak mempercayaiku, dan kenapa kamu tidak memberikan kesempatan untukku membuktikannya, jika yang dibilang semua tentangku itu tidak benar. Malam hari, Tania sudah siap dengan pakaian dan juga tas di tangannya. Wanita sebaya dengan Vera ini pun keluar, lalu menutup pintu apartemennya. Tujuannya sekarang ialah menemui sahabatnya, Intan dan Vera. Begitupun Vera, Intan, tak hanya mereka berdua. Davien, Vero dan si kembar pun ikut. Sebelum masuk ke dalam mobil, Vero terlebih dulu menyuruh penjaga di sana untuk memasukkan 2 portable bayi ke dalam mobil. Setelah itu pun, mereka langsung berangkat ke restoran tempat janjian mereka dengan Tania. Sampai di parkiran restoran, mereka langsung turun. Vero langsung menurunkan portable yang tadi mereka bawa, kemudian Vera meletakkan kedua bayi gembulnya itu ke dalam kereta dorong mereka tersebut. Mereka pun berjalan masuk, Vera mendorong portable Syakir, sedangkan Intan mendorong Syakira. Mereka tampak begitu akur, Vera berjalan beriringan dengan Davien, sedang Intan juga bersama dengan suaminya tercinta. Saat kaki mereka melangkah masuk, hampir dari semua sorot mata menuju kepada mereka, terutama para kaum Hawa. Mereka bahkan tak berkedip memandang 2 lelaki yang baru masuk meski ada perempuan di samping mereka yang sedang mendorong kereta bayi. Vera yang melihat itu, tentu tidak terima. Tiba-tiba saja ibu 2 anak ini menghentikan langkahnya dengan wajah dongkol. Davien menoleh, melihat aneh akan sikap sang istri. Sayang, kenapa berhenti? Tanya Davien. Intan paham, karena dia juga sedang mengalami hal yang sama dengan sahabatnya itu. Tidak apa-apa, sekarang kamu yang mendorong Syakir. Celetuk Vera dengan wajah yang sudah dipaksakan untuk tersenyum. Kamu capek, Hem? Tanya Davien lembut. Tak tinggal diam, Vera langsung menempelkan dirinya pada lengan sang suami, seakan dia ingin mengatakan, jika lelaki tampan itu adalah miliknya. Iya. Kamu mau kan, sayang? Ujar Vera dengan begitu manja. Tentu, sayang. Tanpa rasa malu, Davien langsung memegang gagang kereta dorong bayi Syakir.
membuat orang yang melihatnya menjadi semakin mendamba dan juga iri hati. Duh, sempurna banget sih jadi suami, sudah ganteng, baik lagi sama istri. Batin sejumlah banyak wanita di sana. Tak kalah juga Intan, dia pun langsung menyuruh Vero untuk mendorong kereta bayi yang ditiduri Shakira. Dan tanpa bantahan juga, dia langsung mengambil alih. Saat keduanya berjalan, tiba-tiba Davien dan Vero saling bertatapan. Apa kau merasa apa yang aku rasakan? Tanya Davien sedikit berbisik di telinga Vero. Intan dan Vera berjalan di belakang kedua suaminya itu. Dua wanita ini diam-diam menertawakan Vero dan juga Davien. Memang apa yang Anda rasakan? Tanya Vero, juga dengan nada berbisik. Kita seperti baby sister saja, apa mereka sengaja mengerjai kita? Imbun Davien lagi. Kurasa bukan. Sergah Vero. Lalu, lihat itu. Jawab Vero, sambil pandangannya mengarah pada beberapa wanita yang sedang mengagumi keduanya. Oh, jadi mereka cemburu. Celetuk Davien yang diangguki oleh Vero. Ternyata aku ini suami yang peka ya. Tukas Ferry dengan nada sombong. Davien mencibir terus, kamu pikir aku tidak peka, hah? Sergah Davien tidak terima dia dianggap suami yang tidak peka. Vero berdecak, aku kan tidak bilang seperti itu. Jawab Vero menyangkal ucapan sahabat bertengkarnya itu. Intan dan Vera mulai menggeleng kepala melihat kelakuan suaminya bucin keduanya. Sambil melangkah keduanya berdehem, ekem. Mau duduk apa terus berdebat hal yang tidak penting? Tanya Vera, lalu duduk di sebuah meja dengan diapit dua kursi panjang. Davien dan Vero langsung diam, keduanya meletakkan kertas dorong Shakir dan Shakira di dekat meja, kemudian dua lelaki tampan ini pun ikut duduk masing-masing di sebelah istri mereka. Baru saja mereka meletakkan bokong mereka di kursi tersebut, ponsel Vera sudah berbunyi nyaring. Ya, halo Nia. Ucap Vera setelah menekan tombol hijau, untuk menjawab panggilan dari Tania. Iya, kami sudah sampai. Kamu masuk saja, dekat dengan meja yang biasanya kita nongkrong. Jelas Vera, Davien langsung menelisik ke arah sang istri. Mata elangnya menatap tajam, saat mendengar jika Vera sering nongkrong di sana. Kenapa menatapku seperti itu? Protes Vera setelah memutuskan panggilan bersama sahabatnya, Tania. Kamu bilang sering nongkrong di sini, sama siap. Kenapa aku sampai tidak tahu? Tanya Davien mengintimidasi sang istri. Vera dan Intan saling menatap, sejurus kemudian, Vera menepuk jidatnya, lalu keduanya pun langsung tertawa. Ya ampun sayang, kan aku dulu juga seorang remaja, jadi wajarlah jika kami sering nangkring di sini. Vera menggelengkan kepalanya, dia menjelaskan kepada Davien. Sama siapa? Davien masih belum puas, nadanya masih begitu serius. Ya tentu saja sama sahabat-sahabat aku lah, imbuh Vera lagi. Dasar posesif. Cibir Vero yang langsung mendapati tatapan horor dari singa jantan di hadapannya. Belum sempat Davien menjawab, tiba-tiba Tania sudah memanggil Vera dan juga Intan. Hai, Vera, Intan. Ujar Tania seraya mentigaluk dua sahabatnya itu. Hai. Intan dan Vera pun membalas P3 lukan Tani. Kalian sudah lama ya? Tanya Tania langsung duduk di sebelah Vera. Baru kok. Jawab Intan. Tania langsung melihat dua bayi gembul yang diam tak bergeming, namun mata keduanya terbuka begitu lebar. Halo ponakan Aunty. Ujar Tania pada kedua anak sahabatnya itu. Ih, gemes banget sih. Pekik Tania sambil mencubit kecil pipi gembul si kembar. Duh, makasih Aunty cantik. Ujar Vera membuat suara seperti anak kecil. Ya sudah, kita makan dulu ya. Lanjut Vera lagi.
Mereka pun memesan makanan. Tak berapa lama pesanan mereka sudah dibawa dan tertera di atas meja berukuran besar tersebut. Kelima orang itu memakan makanannya dengan begitu lahap, Tania melupakan sejenak rasa sakitnya karena masalahnya dan juga Aldi. Si kembar pun juga tidak rewel sama sekali, mereka hanya fokus pada lampu-lampu di dalam restoran itu, maklum saja, keduanya baru melihat dunia luar. Selesai menyantap makan malam mereka, Tania berpikir jika mereka akan berbincang dan juga bercerita, setidaknya itu bisa menghibur dirinya. Tapi, Vera pamit ke toilet yang diminta ditemenin oleh Davien, dan mereka juga membawa Shakira. Tak berapa lama, Intan juga pamit sebentar, dengan alasan ingin memakan es krim, karena dia sedang ngidam. Tapi anehnya mereka juga membawa Syakir. Sudah beberapa menit Tania menunggu kedua sahabatnya, tapi belum ada tanda-tanda mereka kembali. Wanita berkulit putih bersih itu celingak-celinguk mencari keberadaan Vera dan Intan. Karena bosan menunggu, dia pun mengambil ponselnya ingin menghubungi Vera atau Intan. Tapi baru ingin membuka ponselnya, tiba-tiba suara yang sangat dikenalinya tepat berada di belakang punggungnya. Membuat jantungnya berhenti berdetak. Nia. DGG. Nafasnya tercekat, kala mendengar suara seseorang di balik punggungnya, tangannya bergetar, rasanya tidak sanggup membalikkan tubuhnya lagi, karena dia kenal betul dengan suara yang memanggil namanya, siapa lagi kalau bukan orang yang masih dicintainya, Aldi. Tania. Panggil lelaki itu lagi melirih, membuat Tania akhirnya membalikkan badannya. DGG. Rasanya jantung Tania berhenti berdetak kala melihat sang kekasih berdiri dengan seorang wanita di sampingnya, yang tak lain adalah Mona, wanita yang sudah membuat dirinya malu di depan khalayak umum. Berbagai pikiran hadir dalam benak wanita cantik ini, ada apa ini? Kenapa dia datang bersama perempuan ini? Apa dia ingin mengatakan bahwa dia memang mempunyai hubungan dengan wanita ini, atau sengaja memamerkannya padaku? Batin Tania menjerit, sungguh dia tidak akan sanggup jika itu benar terjadi. Kemana Vera dan Intan? Kenapa mereka hilang bersamaan? Apa ini rencana mereka? Lanjutnya membatin. Saat kalut dengan pikirannya pun sebuah notifikasi pesan masuk ke dalam ponsel miliknya. Tania sama sekali tidak menghiraukan Aldi dan Mona yang berdiri di hadapannya. Dia segera membuka pesan yang ternyata dari Vera. Langsung saja Tania membaca isi pesan singkat tersebut. Vera, Nia, maaf ya, ini memang rencana kami. Sekarang dengarkan penjelasan Kak Aldi, kuharap kalian bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Tania tersenyum sinis membaca pesan dari Vera. Dalam hatinya berkata, ya, Ra. Kami memang akan menyelesaikan masalah kami, karena sebentar lagi dia akan memutuskan hubungan denganku dan memilih wanita ini menjadi pendamping hidupnya. Lagi-lagi lamunan Tania buyar saat Aldi kembali memanggil namanya, karena sedari tadi sama sekali tidak ditanggapi oleh dirinya. Kenapa kamu ke sini? Tukasnya bertanya. Wanita 21 tahun ini bangkit, dan menatap tajam dua orang di hadapannya. Dia sudah pasrah, apapun yang akan menjadi keputusan lelaki yang masih berstatus pacarnya itu akan dia terima dengan lapang dada. Bruk. Di luar dugaan, tubuh berisi Mona didorong oleh Aldi dengan begitu kasar, hingga bersimpuh tepat di depan kaki Tania, membuat Tania yang tadinya sedang marah menjadi terkejut. Refleks Tania memundurkan kakinya ke belakang beberapa langkah. Sekarang, katakan yang sebenarnya. Pekik Aldi pada Mona, suaranya begitu lantang, hingga membuat orang dalam restoran tersebut menatap ke arah mereka. Hiks. Hiks. Maafkan aku. Hanya itu yang diucapkan Mona, hingga membuat Tania mengerutkan dahinya. Katakan dengan benar. Jelaskan padanya, apa hubungan kita yang sebenarnya.
Hardik Aldi lagi, dia berjongkok tepat di hadapan Mona yang sudah menangis karena menahan malu. Maafkan saya, masalah beberapa hari lalu, itu tidak benar. Saya mengarang cerita ke kamu supaya kamu putus dengan Aldi. Hiks, hiks. Ungkap Mona dengan tangisan yang semakin pecah. Tania berdecih, "Cih, apa kamu sedang diancam olehnya? Katakan saja, dia tidak akan bisa menyakitimu." Cibir Tania membuat Aldi kaget mendengarnya. "Tidak, dia memang bukan pacar saya, kami hanya pernah dekat sebelum dia mengenalmu. Tapi setelah itu, dia tidak pernah menghubungi atau menemui saya, karena itulah saya merasa marah dan kesal, karena saya mencintainya." Lanjut Mona lagi menjelaskan. "Aku sama sekali tidak mencintaimu Mona, bagiku kita hanya berteman, tidak lebih." Jawab telak Aldi membuat Mona langsung bungkam. Tania terdiam mendengar ungkapan Mona, dia melihat sekeliling sudah menatap tak bersahabat ke arah Mona. Tania merasa iba, meski Mona sudah mempermalukan dirinya dengan mengatakan dirinya pelakor, tapi bukan berarti dia akan senang saat melihat wanita yang masih bersimpuh di hadapannya itu ditatap penuh kebencian oleh orang banyak. "Bangunlah," ucap Tania, dia memegang kedua lengan Mona, lalu matanya menatap dalam pada dua manik bola mata Mona yang sudah sembab, mencari kebohongan di sana, karena dia belum cukup yakin dengan apa yang dikatakannya barusan. Tapi, dia tidak dapat melihat kebohongan di sana, membuat hatinya sedikit tenang dan percaya kepada sang kekasih. "Sekarang pergilah," ujar Tania dengan lembut. "Saya juga minta maaf, saya tidak tahu dia lelaki yang kamu sukai." Lanjutnya lagi. "Tidak, dia sangat mencintaimu, jangan tinggalkan dia hanya karena masalah yang aku ciptakan." Ucap Mona cepat menyangkal apa yang dikatakan Tania. Sedangkan Tania hanya tersenyum simpul, Mona pun segera pergi, berlama-lama di sana hanya akan lebih membuat dirinya tambah malu. Setelah kepergian Mona, Aldi berjongkok tepat di hadapan Tania, dia meraih tangan sang kekasih, dan mengsatuumnya. "Sayang, maafkan aku, karena telah melukai hatimu. Iya memang dulu aku seorang lelaki yang tidak tahu artinya setia, karena apa?" Ujar lirih Aldi, dia menghentikan ucapannya. "Itu karena aku tidak tahu seperti apa itu cinta, dulu aku tidak pernah jatuh cinta, hanya ada rasa suka. Tapi, sejak aku mengenalmu, semuanya berubah. Kemanapun aku pergi hanya dirimu yang selalu kulihat, jika kamu tertawa maka aku juga bahagia, tapi jika kamu sedih, aku pun ikut sakit, dan aku baru tahu, kalau ternyata itu adalah cinta. Maka dari itu, aku berusaha mendapatkan dirimu, dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri jika aku tidak akan menyakiti dirimu, apalagi meninggalkanmu." Lanjut Aldi begitu panjang lebar. Tania yang mendengarnya pun tak terasa air matanya tumpah dari pelupuk mata indahnya. "Kumohon, jangan pernah tinggalkan aku, sayang. Atau aku akan hancur." Imbu Aldi lagi. Tania mengangguk, kemudian dia pun membantu kekasihnya untuk kembali berdiri. Aldi yang sudah sangat rindu kepada Tania, langsung menarik pinggang kecil Tania ke dalam P3 lukannya. Suara tepukan tangan dari para pengunjung restoran itu mengingatkan keduanya, jika saat ini mereka berada di hadapan orang banyak, bukanlah di dunia mereka sendiri. Tania langsung melepaskan P3 lukannya, wajahnya sudah memerah bak kepiting rebus. "Sayang, kenapa kamu melepaskan P3 lukannya?" tanya Aldi berbisik di telinga Tania. "Aku mau pulang," jawab Tania kembali cuek, dia menyambar tas di atas meja, lalu melangkah keluar. "Lah, marah lagi kah? Bukankah tadi sudah kembali jinak?" Gumam Aldi bingung, kemudian dia pun segera mengikuti sang kekasih. Suasana pagi di kediaman Wilmar kembali seperti semula,
di mana Vera menjadi seorang istri yang memang selalu melayani suaminya dengan begitu baik. Vera bangun, matanya menelisik jam yang berada di atas nakas di sebelahnya saat ini menunjukkan pukul 5 pagi. Langsung saja ibu dua anak ini merenggangkan P3 lukan tangan sang suami yang selalu mem3 erat tubuh mungilnya, lalu menyibakkan selimut yang menutupi keduanya. "Jangan lupa sholat subuh, sayang," bisik Vera tepat di telinga sang suami, kemudian kakinya turun dari ranjang king size, lalu melangkah pada boks tidur dua bayi gembulnya itu. Vera sangat gemes melihat cara tidur keduanya, yang hampir menyerupai tidur orang dewasa. Syakir tidur secara menyamping dan mem3 erat guling di sebelahnya. Begitupun Syakira, bayi perempuan ini tidur dengan memasukkan jemari jempolnya ke dalam mulut mungilnya itu. Sudut bibirnya terangkat ke atas, meski masih pagi, tapi kedua anaknya sudah membuatnya tersenyum. Selesai mencuci muka, Vera keluar dari dalam kamar. Langkahnya menuju ke dapur, guna untuk membuat sarapan untuk sang suami yang akan berangkat ke kantor. Luka di lengan Davien juga sudah sembuh. Tentu saja Vera dengan penuh kasih sayang merawat ayah dari anak-anaknya ini. "Bibi sudah bangun?" tanya Vera pada Biaini yang sedang berkutat di dapur, didampingi oleh beberapa maid lainnya. Nak, Vera," pekik Biaini sedikit tersentak karena terkejut. "Hehe iya Bi, maaf membuat Bibi terkejut," ujar Vera sambil terkekeh. "Iya, nak tidak apa-apa." Bibi masak apa? Biar Vera saja, Bibi bisa kerjakan yang lain saja." Tukas Vera, dia langsung ingin ambil alih. "Tidak apa-apa, nak. Kan di sini para pelayannya banyak, jadi semua tugas sudah ada yang ngerjain," tolak Biaini. "Kalau begitu, Bibi sama Vera saja di sini, yang lain boleh bantu yang lain saja," celetuk Vera. Para maid itu pun mengangguk paham. "Baik Nona." Mereka membungkukkan sedikit badannya, lalu melangkah keluar dari dapur. Biaini dan Vera pun melanjutkan acara memasaknya. Keduanya tampak bahagia, sesekali keduanya tertawa bersama saat Vera menceritakan perihal anak kembarnya, Syakir dan Syakira yang terlihat lucu dan menggemaskan. 1 jam berkutat di dapur, tiba-tiba suara Davien memanggil dirinya terdengar menggema dari lantai 2. "Sayang, kamu di mana?" panggil Davien. Vera langsung keluar dari dapur, dengan sedikit berlari dia sampai di bawah tangga. "Ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah berteriak?" tanya Vera, hampir seisi rumah keluar dan berdiri di bawah tangga. Karena mendengar teriakan Davien memanggil Vera. "Syakir sayang," ucap Davien tergesa-gesa. "Kenapa dengan Syakir?" Tiba-tiba saja Vera langsung panik. "Syakir pup, sayang," jawab Davien, membuat semua orang menghela nafas mereka, termasuk Vera. "Huf, aku kira ada apa. Kenapa kamu malah memanggilku? Gantikan saja pampersnya, kamu kan juga bisa," ujar Vera sedikit berteriak. Sebenarnya dia sengaja mengerjai suaminya itu. Aku, yang?" tanya Davien sembari menunjuk dirinya sendiri. "Ya iyalah, kan mereka juga anakmu, jadi kamu juga berhak mengurus mereka," sergah Vera dengan cepat. Wajah Davien langsung terlihat masam. Vero yang menyaksikannya pun langsung menertawai bos sintingnya itu. "Siapa yang mengizinkanmu tertawa, kutu kupret?" pekik Davien menatap horor ke arah Vero. "Iya, kenapa malah tertawa? Nanti kamu juga akan mengurus bayi kita." Timpal Intan langsung membuat Vero mendadak menghentikan tawanya. Davien kembali melangkah masuk ke dalam kamar, dengan ragu dia mendekati boks tidur Syakir. "Duh, sayang, kenapa kamu harus pup sih?" gumam Davien, tangannya terulur untuk membuka celana bayi Syakir. Oik, oek. Baru selesai membuka celana, Davien sudah merasa mual,
tangannya langsung menutup hidungnya. Vera yang mengintip dari luar sedikit tertawa dan menggelengkan kepalanya. Karena merasa kasihan, dia pun masuk dan menggantikan posisi Davien. "Mandilah sayang, biar aku yang menggantikan popok Syakir," ujar Vera di balik punggung sang suami. "Tidak apa-apa, sayang. Aku bisa kok," tolak Davien, padahal dalam hatinya sudah bersorak gembira. "Iya, aku tahu kamu memang bisa segalanya. Tapi, nanti kamu telat ke kantor." Imbuh Vera, dia hanya tidak ingin membuat semangat sang suami luntur seketika, maka dari itu dia mengiyakannya. Baiklah." Davien mengsatu puncak kepala Vera lalu masuk ke dalam kamar mandi. Selesai sarapan, keduanya langsung pamit untuk berangkat ke kantor. "Sayang, aku berangkat dulu ya. Kamu hati-hati di rumah, jangan capek-capek, jika si kembar rewel, langsung hubungi aku," ujar Davien saat Vera mengsatu punggung tangannya, lalu gantian dia yang mengsatu kening sang istri. "Iya, sayang. Nanti siang aku akan memasak dan mengantarkannya untukmu," sahut Vera, membuat senyuman manis terbit dari bibir Davien. "My wife, aku berangkat dulu ya, kamu jangan capek-capek ya. Jaga anak kita," tukas Vero pada Intan, dia juga tidak mau kalah. "Siap my husband, nanti aku juga akan mengantar makan siang untukmu bersama, Vera," Imbu Intan menjawab ucapan sang suami. Vero tersenyum lalu menjawab, "Iya, hati-hati ya. Papa berangkat dulu ya sayang." Kap. Setelah keduanya berpamitan, mereka pun masuk ke dalam mobil, kemudian berlalu membelah jalan raya yang mulai dipadati oleh kendaraan. Sampai di kantor, Davien dan Vero langsung memasuki lobi kantor. Banyak karyawan yang menyapa, tapi keduanya hanya memasang wajah dingin, dengan sesekali mengangguk atau hanya sekedar mengedipkan mata. "Katakan Vero, apa jadwalku hari ini?" ujar Davien dengan suara datar. "Untuk hari ini tidak ada, Anda hanya perlu mengecek semua laporan yang ada di atas meja kerja Anda, Tuan," celetuk Vero menerangkan. Baiklah. Tapi, besok kita harus melakukan perjalanan bisnis," lanjut Vero lagi, membuat Davien langsung melihat ke arahnya. "Perjalanan bisnis? Kenapa tiba-tiba?" tanya Davien, menimpali ucapan Vero. "Karena saya baru dapatkan informasi semalam, jika ada masalah di proyek pembangunan villa di kota B, dan kita disuruh ke sana untuk mengeceknya," Imbuh Vero kembali menjelaskan. "Baiklah." Intan dan Vera baru tiba di rumah, keduanya baru pulang mengantarkan makanan untuk suami mereka masing-masing. Keduanya langsung menuju ke dalam kamar. Tujuan mereka sama, yaitu menyiapkan pakaian dan juga keperluan para suami, karena keduanya besok akan berangkat ke kota B. Sebelum ke kamarnya, Vera terlebih dulu melihat si kembar, karena jika waktu siang hari, Syakir dan Syakira ditidurkan di kamar mereka sendiri. Setelah memastikan keduanya masih terlelap, Vera langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya dan menyiapkan pakaian untuk sang suami tercinta. Sebenarnya dia merasa begitu berat, karena Davien di sana lumayan lama, sehari tidak berada dalam dada bidang yang lihat sang suaminya saja sudah sangat membuatnya rindu, apalagi kali ini kepergian Davien sampai 5 hari di sana. Dengan wajah lesu, ibu dua anak ini memilih pakaian dan juga barang yang akan dibawakan Davien. Sama halnya dengan Intan, ini pertama kalinya untuk Intan, dia merasa begitu sedih saat sang suami mengatakan jika dia akan berangkat besok. Apalagi dirinya sedang hamil muda, tentu masih sangat membutuhkan belayan dan perhatian dari orang tercinta, terutama suaminya sendiri. Tak terasa air matanya keluar saat memasukkan pakaian Vero ke dalam koper yang akan dibawanya nanti.
Tapi keduanya tidak ingin menjadi istri yang egois, karena mereka tahu Davien dan Vero bekerja keras hanya untuk mereka. Ya, meskipun Davien sebenarnya bisa mendapatkan uang yang banyak dengan hanya menggeser-geser layar ponsel saja, tapi tetap saja itu merupakan kewajibannya sebagai pimpinan perusahaan. Malam hari, mereka semua sudah selesai menyantap makan malam. Kini kedua pasangan suami istri itu sedang duduk dalam kamar mereka masing-masing. Vero dan Intan duduk balkon kamar, dengan Intan duduk di atas pangkuan Vero, ayah dari calon bayi yang dikandung Intan ini, mempeluk dengan erat pinggang sang istri. Rasanya juga berat jika harus meninggalkan Intan, apalah dia sedang hamil. Setelah sekian lama, baru kali ini dia merasa sedih dan berat untuk pergi. Kalau dulu jika mau pergi ya pergi saja, tidak ada yang dia pikirkan, tapi sekarang ada istri dan calon anaknya yang sama-sama berarti dalam hidupnya yang harus dia tinggalkan. Saat ini keduanya sama-sama dirunding kesedihan di dalam hati masing-masing. Sayang, bisik Vero tepat di telinga Intan. Iya, sayang, jawab Intan lirih. Jaga anak kita, ya. Jangan pernah keluar sendiri selama aku tidak ada. Ujar Vero memperingati sang istri. Jangan telat makan, jangan banyak pikiran. Aku ingin kamu dan anak kita sehat-sehat di sini. Lanjut Vero lagi. Intan mengangguk iya, aku pasti akan menjaganya. Lagian kan ada Vera di sini, ada Biaini juga. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu juga harus menjaga kesehatan selama di sana. Tukas Intan, memperingati balik. Iya, sayang. Jawab Vero. Tangannya menyentuh perut Intan, sayang, kamu sehat-sehat ya dalam perut, mama. Jangan buat mama sakit ya nak. Kap. Intan menyandarkan kepalanya di dada Vero yang bidang, membuat adik kecil sang suami bangun. Sayang. Panggil Vero lagi, kali ini terdengar suara berat keluar dari mulut sang suami. Iya. Jawab Intan, sebenarnya dia sudah paham apa yang diinginkan suaminya itu. Aku mau. Celetuk Vero, dengan nada menggoda. Intan bangun, lalu membungkukkan badannya dan berbisik di telinga Vero dengan begitu sensual, lakukanlah. Bukankah dia milikmu? Vero yang mendengarnya pun senang bukan main, langsung saja dia menggendong sang istri ala bridal style, masuk ke dalam kamar. Lalu dengan perlahan merebahkan Intan di atas kasur, penyatuan keduanya pun tak dapat tertahankan lagi, saat dua hati dan jiwa telah bersatu. Suara indah menggema dalam ruangan, namun hanya dinding yang menjadi saksi, betapa saling menghangatkan kedua insan yang sudah sah sebagai pasangan suami istri ini. Sedangkan di dalam kamar utama, Davien dan Vera masih bermain dengan si kembar. Keduanya tertawa riang saat kedua anaknya menunjukkan sikap menggemaskan mereka. Mereka duduk di atas karpet berbulu tebal nan sangat lembut. Davien terlihat sangat menikmati suasana saat ini, karena ayah dua anak ini akan meninggalkan kedua bayinya untuk beberapa hari. Bilang apa anak papa? Gurau Davien dengan kedua bayinya yang terlentang di atas karpet berwarna merah tersebut. Kedua bayi gembul itu hanya tertawa, tangan dan kaki mereka terangkat ke atas, sambil sesekali tangan mungilnya memegang hidung sang papa yang mancung. Puas bermain, Vera dan Davien melihat jika kedua anaknya sudah menguap, pertanda mereka sudah mengantuk. Ululu anak mama sudah mengantuk, ya. Gumam Vera sambil mengambil Syakir untuk dia susui. Syakira juga dibawa ke dalam pangkuan sang papa, hanya sekitar 10 menit, Syakir sudah terlelap. Langsung saja Vera bergantian menyusui untuk anak perempuannya. Si cantik mama juga sudah ngantuk, ya. Celetuk Vera lagi, tangannya mengelus lembut kepala anaknya itu. Selesai menidurkan keduanya,
Vera langsung melihat Davien yang juga seperti bayi kehausan menatap pada dirinya. "Kenapa menatapku seperti itu?" tanya Vera yang pura-pura tidak tahu. "Aku juga haus," timpal Davien dengan senyuman M3 sum di bibirnya. "Oh baiklah, tunggu di sini tuan suami, istrimu akan mengambilkan minum untukmu." Sergah Vera ingin melanjutkan langkahnya. Tapi belum sempat mengangkat kakinya, tangannya sudah ditarik oleh Davien, dia pun langsung terjatuh di atas dada Davien yang sudah berbaring. "Aku mau minum seperti Syakir dan Syakira." Lirih Davien, Vera dapat melihat mata sang suami sudah berkabut gas saturah. Tanpa sempat menjawab, sang suami langsung menyambar apa yang dia inginkan. Vera hanya bisa mengeluarkan suara-suara kesukaan Davien, semakin membuat suaminya itu bergas saturah. "Sayang," panggil Davien dengan suara serak, menahan sesuatu. "Naiklah ke atas kasur, dan berbaringlah di sana," perintah Vera. "Apa?" jawab Davien tidak mengerti. Vera tersenyum, "Aku memang belum bisa menyerahkan diriku padamu, tapi aku bisa memu-empatkanmu," bisik Vera tepat di telinga Davien, sambil matanya menunjuk pada tangannya. Membuat suami M3 sumnya itu langsung menurut dan pasrah. Vera menjalankan tugasnya, dia tidak ingin membuat suaminya tersiksa yang akan membuatnya kecewa, maka dia harus pandai-pandai mencari cara menyenangkan sang suami. "Tang Yu, honey. You are the best," puji Davien atas kepuasan yang dia rasakan. Vera hanya tersenyum, lalu masuk ke dalam P3 lukan Davien dan terlelap bersama. Pagi yang cerah, mentari bersinar menyinari alam semesta. Tapi sinarnya matahari tak mampu menyinari hati dua istri yang sedang mendung ini. Siapa lagi kalau bukan Intan dan Vera? Saat ini keduanya sedang duduk di bangku taman. Mereka mencoba menghibur diri, sejak suami mereka berangkat 2 jam yang lalu. "Mereka kok belum nelpon ya?" keluh Intan, matanya terus saja menatap ponsel di tangannya sedari tadi. "Iya sabar, Tan. Mungkin mereka ada urusan," ujar Vera menyemangati, padahal dalam hatinya sendiri sudah sangat geram, karena Davien juga belum memberikan kabar. Kling, klang, klung, kling. Tiba-tiba handphone Vera berbunyi nyaring membuat empunya langsung menatap layar persegi di tangannya tersebut. Matanya berbinar tatkala mengetahui jika yang menelpon adalah suaminya. "Tan, aku masuk dulu. Mas Davien menelpon," ujar Vera sambil berlari kecil, menjauh dari Intan. "Ih, kok aku ditinggal, sih?" gerutu Intan merasa kesal karena sang suami belum menelpon. Tapi tiba-tiba ponselnya juga ikut berdering, dengan segera Intan menggeser tombol hijau untuk menjawab panggilan yang sedari tadi dia tunggu. "Halo. Kenapa baru menelpon sekarang? Sedari tadi aku menunggu kabar darimu," tanya Intan tanpa jeda. Terdengar suara terkekeh di balik teleponnya. "Aku baru sampai, sayang." Suara lembut Vero langsung menenangkan hati Intan yang sedari tadi merasa gelisah. Ya sudah istirahatlah," tukas Intan, menurunkan nada bicaranya. Panggilan pun terputus, sebenarnya mereka masih sama-sama merindu, namun Intan mengerti, jika suaminya saat ini pasti capek dan butuh istirahat. Sudah 3 hari berlalu, Davien dan Vero berada di luar kota, sedangkan Vera dan Intan mencoba menghibur diri dengan melakukan hal-hal yang menurut mereka menyenangkan. Seperti membuat kue yang banyak, untuk dikirimkan ke rumah orang tua dan juga mertua mereka. Kadang Vera juga mengajak Intan masuk ke dalam ruangan latihan. Vera mengasah kemampuan bela dirinya lagi, kadang juga mengajarkan Intan gerakan-gerakan kecil saja, mengingat Intan sedang hamil muda. Hari ini, keduanya tidak melakukan apapun, karena Vera seharian berada di dalam kamar si kembar, karena Syakira sedikit rewel mulai dari pagi.
Rasa rindu yang memuncak untuk sang suami, hanya bisa mereka lepaskan sejenak melalui video call melalui via WhatsApp, meskipun jauh, tapi Davien tak pernah lupa setiap hari untuk menghubungi Vera, begitupun juga dengan Vero. Karena rasa bosan, saat kedua anaknya tertidur, Vera mengambil kertas, pensil dan beberapa alat lainnya, lalu ibu dua anak ini menguraikan kemampuannya di atas secarik kertas. Vera sudah mendesain beberapa lukisan gaun yang sangat cantik, meski aktivitasnya harus putus-putus karena Shakira benar-benar sangat rewel. Bayi bungsunya itu tidak benar-benar tertidur, karena hampir 15 menit sekali dia terjaga dan juga menangis. Namun, tidak dengan Syakir, bayi lelakinya ini tertidur dengan begitu pulas. Oek, oek, rengek Shakira lagi. Vera menutup semua kegiatannya, lalu mendekati box Shakira. Anak mama kenapa menangis terus, Hem? Ujar Vera seraya tangannya terulur ingin menggendong anaknya itu. Tapi, matanya langsung terbelalak saat menyentuh badan anak bungsunya yang tiba-tiba panas. Astagfirullah, nak. Badan kamu kenapa tiba-tiba panas begini? Pekik Vera langsung merasa khawatir. Oek, oek. Tangis Shakira pun semakin pecah. Vera mencoba memberikan kembali ASI untuk Shakira, namun ditolak oleh bayi gembul ini. Ya Allah, nak. Ada apa denganmu? Lirih Vera, air matanya langsung berderai, tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya langsung teringat akan suami yang jauh di luar kota. Ra, kenapa Shakira menangis terus? Tanya Intan. Saat dia keluar dari dalam kamar, telinganya langsung mendengar tangisan dari Shakira. Intan pun terkejut kala melihat Vera sedang menangis, pasalnya dia sangat jarang melihat air mata menggenang di mata sahabatnya ini, yang dia tahu Vera adalah wanita yang kuat dan juga tegar. Ra, kamu nangis? Tanya Intan langsung menghampiri Vera. Shakira, Tan. Lirih Vera sambil menghapus air matanya. Kenapa dengan Shakira? Intan kembali bertanya. Shakira badannya panas, dari tadi dia rewel terus, sebenarnya memang sudah dari tadi mulutnya terasa hangat saat menyusu padaku. Dia nangis terus, Tan. Aku kasih ASI tapi dia menolaknya. Aku harus apa, Tan? Jelas Vera. Matanya menatap Shakira yang masih menangis dalam pangkuannya. Astagfirullah, ya Allah. Intan langsung menyambar Shakira dalam pangkuan Vera, lalu mencoba membuatnya berhenti menangis. Bukan tidak peduli, tapi bagi Vera ini pertama kali dihadapkan dengan situasi seperti ini, dia sudah linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Ra, coba kamu cari dokter khusus bayi di ponselmu, dan tanyakan masalahnya. Ujar Intan pada Vera. Iya, Tan. Langsung saja, ibu dua anak ini menyambar gawai miliknya. Tapi sebelum itu, ponselnya terlebih dulu berdering karena sang suami menelponnya. Vera semakin gelagapan, sebelum menjawab pun, Vera menghapus air matanya, dan keluar dari dalam kamar si kembar. Dia tidak ingin Davien tidak tenang karena tangisan putri mereka. Sebelum menjawab, Vera berdehem terlebih dahulu, Hekem. Assalamualaikum, sayang. Ucap Vera sesantai mungkin. Waalaikumsalam, sayang. Apa kamu menangis? Tanya Davien, membuat Vera tambah gelagapan. Tidak, aku baru saja bangun tidur. Bohong Vera, dia tahu itu salah. Tapi dia juga tidak mungkin membuat suaminya terbebani yang sedang bekerja. Hem, anak-anak bagaimana, apa mereka sehat? Tanya Davien di seberang sana. DGG. Vera langsung bungkam. Dia bingung, apa harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Sayang. Panggil Davien lagi. Iya, sayang. Jawab Vera sedikit tersentak, membuat Davien sedikit curiga. Apa mereka sehat? Tanya Davien, kembali memastikan. Mereka sehat,
sayang. Kan baru tadi pagi kamu lihat mereka. Elak Vera. Entahlah, perasaanku tidak enak, terus saja kepikiran si kembar. Ungkap Davien mengutarakan perasaannya, yang sedari tadi juga merasa gelisah. Mungkin karena kamu sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Sergah Vera dengan cepat. Padahal aku ingin melihat mereka, tapi sekarang aku harus pergi. Imbuh Davien, membuat Vera mengelus dadanya. Ya sudah, aku pergi dulu ya, sayang. Lanjut Davien lagi. Iya, hati-hati. Jangan lupa makan. Timpal Vera membuat senyuman terbit di bibir manis Davien. I love you, sayang. I love you too. Setelah panggilan terputus, Vera langsung mencari apa yang menjadi tujuannya sedari tadi. Shakira sudah sedikit tenang. Bukan dia tidak ingin memberitahu kepada Davien, tapi wanita beranak dua ini ingin menanganinya sendiri, karena cuma panas, jadi dia tidak ingin membuat sang suami resah dan juga khawatir.